sistem ekonomi memang terkait dengan pandangan hidup. Nah, kemarin juga sudah saya jelaskan bagaimana yang disebut sistem ekonomi kapitalisme. Bagaimana sistem ekonomi kapitalisme itu bekerja, kemudian apa yang disebut standar keadilan menurut ilmu ekonomi sistem ekonomi kapitalisme. Jadi mereka sudah punya pandangan yang khas yang disebut adil, itu kalau berjalannya ekonomi dikendalikan oleh mekanisme pasar bebas. Kemudian prinsip yang kedua adalah apa yang disebut kesejahteraan. Jadi sistem ekonomi memang ingin mencapai keadilan ekonomi dan kesejahteraan ekonomi. Kalau sistem ekonomi kapitalisme memang menghendaki kesejahteraan itu bisa diwujudkan kalau semua fokus kepada akumulasi kapital. Jadi mereka yang memiliki kelebihan harta, memiliki uang lebih, jangan sampai disimpan di rumah. Karena itu akan menimbulkan ketidakseimbangan ekonomi atau yang kemarin saya sebut sebagai kebocoran. Ya, kebocoran. Nah, kalau semua orang yang mempunyai sisa-sisa harta yang tidak digunakan untuk konsumsi, kemudian mau rajin menginvestasikan kepada sektor swasta atau sektor perusahaan, semua uang itu diinvestasikan, semua fokus kepada investasi, maka sektor swasta itu akan bisa meningkatkan produksinya. Kalau sektor swasta bisa meningkatkan produksinya, maka diharapkan ada pertumbuhan ekonomi. Karena kalau produksi meningkat, itu maknanya apa? Bisa menyerap tenaga kerja. Kalau bisa menyerap tenaga kerja, berarti maknanya apa? Pendapatan itu akan meningkat. Kalau pendapatan meningkat, nah ujung-ujungnya adalah kesejahteraan akan meningkat. Itu resepnya kesejahteraan menurut kapitalis. Oleh karena itu, teorinya Adam Smith ini disempurnakan oleh Jean Baptiste Say yang dikenal dengan hukum Say atau Say's Law, yang bunyinya adalah supply creates its own demand. Jadi supply itu akan bisa menghasilkan permintaannya sendiri, atau penawaran bisa menghasilkan permintaannya sendiri. Maknanya apa? Seberapapun produk yang dihasilkan oleh sektor swasta, itu akan terbeli. Semua yang dihasilkan, semua penawaran, semua produk-produk itu akan terbeli oleh sektor rumah tangga. Selama apa? Selama tidak ada kebocoran. Artinya penawaran agregat kalau sama dengan permintaan agregat itu diharapkan apa? Tidak ada barang yang tidak terbeli. Oleh karena itu, selama produksi itu dinaikkan terus tidak ada masalah. Karena apa? Karena produk-produk yang dihasilkan itu semuanya akan bisa dibeli oleh rumah tangga. Ini yang disebut keseimbangan ekonomi yang ingin dicapai. Nah, inilah gambaran ekonomi yang ideal dari ekonomi kapitalisme. Sehingga selama perputaran uang, baik yang naik ke atas maupun yang turun ke bawah itu lancar, seperti peredaran darah dalam diri manusia, maka itulah yang disebut manusia yang sehat. Manusia yang sakit itu cirinya apa? Kalau ada hambatan-hambatan di dalam peredaran darah. Kalau ada sumbatan-sumbatan dalam peredaran darah, maka itu yang disebut sakit. Dalam ekonomi juga demikian. Kalau ada hambatan di dalam peredaran mata uang, kalau perputaran uang itu mengalami hambatan, maka akan menimbulkan ekonomi yang sakit. Jadi selama perputaran ekonomi lancar, dari bawah ke atas, dari atas ke bawah itu berputar lancar, itu maknanya apa? Ekonomi itu sehat, karena apa? Agregat demand itu selalu sama dengan agregat supply. Nah, itulah ekonomi yang sehat. Nah, kemudian kemarin juga sudah saya jelaskan kenapa kemudian menimbulkan krisis yang berkelanjutan. Jadi kenapa ekonomi kapitalisme terus mengalami krisis? Kemarin sudah kita bahas, penyebabnya itu adalah pelanggaran terhadap apa-apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu saja sudah menggunakan kacamata ekonomi Islam.
Nah, salah satu pelanggaran yang paling mendasar itu apa? Ternyata yang paling berbahaya itu kalau sampai memasukkan aktivitas ekonomi ribawi yang kemarin sudah disinggung dalam Al-Baqarah 275. Silakan diteruskan saja slide-nya. Kita kemarin sudah menyinggung kenapa ekonomi kapitalisme itu bisa runtuh, bisa mengalami krisis yang terus-menerus karena melanggar apa yang sudah digariskan Allah dalam surah Al-Baqarah 275. Nah, itu bagaimana krisis itu bisa terjadi, itu kemarin juga sudah kita jelaskan. Silakan diteruskan saja slide-nya. Ini juga sudah kemarin. Terus, nah ini kemarin yang kita jelaskan bagaimana keguncangan ekonomi atau krisis ekonomi itu bisa terjadi. Kita baru masuk urutan-urutannya ya. Jadi kalau dikembalikan kepada ayat tadi, kemarin sudah saya singgung, ayat ini memang sangat lengkap. Al-Baqarah 275, ibarat ilmu itu seperti ilmu kedokteran yang memberikan ilmu secara lengkap. Mulai dari bagaimana kita tahu gejala-gejala penyakit itu muncul, kemudian kita juga tahu penyebabnya apa, kemudian kita juga ditunjukkan apa obatnya, dan juga ditunjukkan dalam ayat ini, kalau manusia tidak mau minum obat itu ancamannya apa. Nah, kalau saya ulangi lagi, gejalanya itu ditunjukkan dengan apa? Kalau manusia sakit itu gejalanya bisa ditunjukkan misalnya tiba-tiba mengalami demam, panas tinggi, itu namanya gejala. Sama-sama panas bagi dokter itu nanti penyebabnya itu beda-beda. Sehingga kalau gejalanya panas, maka dokter akan melanjutkan dengan diagnosis. Nah, penyebabnya apa? Apakah penyebabnya itu karena virus corona atau virus flu biasa, itu adalah penyebab. Terus kalau sudah ditemukan penyebabnya, obatnya apa? Urutannya kan begitu. Di dalam ekonomi juga sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa krisis itu terus terjadi, gejalanya apa, kemudian penyebabnya apa, dan obatnya apa. Kemarin gejalanya sudah ditunjukkan melalui ayat yang pertama. Alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang-orang yang mengambil riba atau orang-orang yang memakan riba itu tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan lantaran menderita penyakit jiwa. Jadi kata kunci dari kalimat pertama ini adalah la yakumuna. Mereka tidak dapat berdiri. Itu kalau dalam bahasa ekonomi mereka akan mengalami kegoncangan ekonomi. Nah, kenapa kegoncangan ekonomi terjadi? Sampai berdiri aja nggak bisa, maknanya apa? Membuat orang kelimpungan semua di dalam ekonominya, ini gejalanya. Jadi kalau di dalam bahasa ekonomi terjadi gejolak, misalnya gejolak nilai rupiah atau gejolak harga pasar, kadang naik sangat tinggi, kadang turun, itu namanya mengalami gejala-gejala yang sudah tidak normal dalam ekonomi. Karena ekonomi yang normal itu selalu ukurannya adalah kalau ada kestabilan ekonomi. Harga-harga itu stabil, nilai tukar itu stabil, itu dianggap normal. Tingkat pengangguran juga stabil di bawah, itu juga normal. Tapi kalau sudah pengangguran meledak, kemudian harga mengalami kenaikan, mencari kerjaan susah, ini berarti gejala yang luar biasa membuat orang kelimpungan semua. Itulah yang dimaksud la yakumuna dalam kacamata ekonomi. Nah, kemudian penyebabnya apa? Dalam kalimat kedua disebutkan zalika bi annahum qalu innamal bai'u mitslur riba. Hal itu disebabkan karena mereka mengatakan bahwa jual beli itu sama dengan riba. Nah, penjelasannya ini di slide ini ya. Diklik satu kali lagi, diklik. Nah, di situ bisa kita lihat kemarin sudah kita jelaskan yang disebut aktivitas ekonomi atau bisnis
itu menurut orang ekonomi yang disebut aktivitas ekonomi atau bisnis adalah semua aktivitas yang menghasilkan uang atau semua aktivitas yang menghasilkan keuntungan. Jadi kalau ada aktivitas yang tidak menghasilkan uang atau tidak menghasilkan keuntungan, maka itu tidak dianggap bisnis, tidak dianggap aktivitas ekonomi. Di situ bisa dilihat, baik yang di atas, di pasar barang, maupun yang di bawah, yaitu di pasar faktor produksi. Nah, ini dianggap sebagai aktivitas ekonomi atau bisnis. Kenapa? Yang ke atas itu perusahaan menghasilkan barang dan jasa. Kenapa disebut aktivitas bisnis? Karena tidak mungkin orang itu memproduksi barang dan jasa tidak dalam rangka untuk mendapatkan kompensasi atau laba. Jadi barang kalau dijual, misalnya pabrik itu memproduksi barang, misalnya air kemasan ya. Air kemasan kalau mau dijual harus dihitung harga pokok produksinya. Misalnya satu botol itu adalah Rp3.000, maka yang disebut aktivitas bisnis ini kalau dijual di atas Rp3.000. Misalnya dijual 3.500. Itulah yang disebut aktivitas bisnis karena apa? Menghasilkan Rp500. Nah, Rp500 itu disebut laba. Berarti laba itu adalah kompensasi dari menjual barang atau menjual jasa. Terus siapa yang membeli? Yang membeli adalah rumah tangga. Kenapa rumah tangga bisa membeli? Karena dia punya uang. Uangnya dari mana? Dari pasar faktor produksi. Misalnya rumah tangga punya lahan, kalau mau digunakan oleh perusahaan, maka perusahaan akan tanya, saya kalau menggunakan lahan di pinggir jalan ini untuk kepentingan misalnya berjualan untuk membuka toko, mau minta kompensasi berapa? Kalau dijawab, ya setahun silahkan dipakai setahun 50 juta. Nah 50 juta itu disebut kompensasi dari menggunakan lahan yang disebut dengan sewa. Nah berarti itulah yang disebut aktivitas bisnis atau aktivitas ekonomi. Yang kedua kalau punya tenaga, kemudian dia disewa sebagai misalnya penjaga toko, maka akan ditanya, kalau Anda menjaga toko ini mau diberi kompensasi berapa? Saya maunya sebulan 3 juta. Nah, 3 juta itu kompensasi dari memberikan tenaga yang disebut dengan upah. Kemudian yang ketiga, nah ini yang perlu di warning, yaitu apa? Kalau punya uang, misalnya ada orang punya uang 100 juta, maka akan ditanya oleh perusahaan, kalau uang 100 juta itu saya pakai, kamu mau kompensasi berapa? Kalau dijawab, saya mau 10% dari 100 juta. Nah, 10% dari 100 juta selama 1 tahun, itulah yang disebut bunga. Berarti kesimpulannya apa? Bunga itu kompensasi penggunaan uang, upah itu kompensasi penggunaan tenaga, sewa itu kompensasi penggunaan lahan, dan laba itu kompensasi dari menjual barang. Kesimpulannya apa? Zalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba. Itulah yang disebut oleh Al-Qur'an bahwa semua pakar ekonomi mengatakan bahwa jual beli itu sama dengan riba. Jual beli untuk menghasilkan laba, riba itu kompensasi dari meminjamkan uang. Nah, dari sini silakan diklik, maka yang diberi tanda merah itu adalah bunga. Nah, kenapa kita kasih tanda merah yang mencolok dan ini sangat harus kita waspadai? Karena kalimat berikutnya dari Al-Baqarah 275 langsung dikatakan wa ahallallahul bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maknanya apa? Kalau ditembak ke atas, Allah itu menghalalkan laba dan mengharamkan bunga. Itu yang saya kasih tanda merah itu berarti di warning dengan keras oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kalau dilanggar pasti akan menimbulkan kehancuran ekonomi. Pasti akan menghasilkan kerusakan ekonomi. Gara-gara apa? Bunga dibolehkan. Padahal Allah sudah mengatakan wa ahallallahul bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli untuk mendapatkan laba, tapi mengharamkan riba. Dari mana? Dari menyewakan uang tadi, dari meminjamkan uang tadi. Nah, ini kalau dilanggar tadi ancamannya kan mengerikan. Kalau kita loncat kan langsung Allah mengatakan sebelum akhir kan ada waman ada. Sebelum kata itu kan faman ja'ahu ma'idzatum mir rabbi fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah. Masih ada masa transisi istilahnya. Barang siapa yang sudah tahu larangan dari Tuhannya, kemudian mau berhenti dari mengambil riba,
maka baginya yang sudah lampau itu dimaafkan oleh Allah. Wa amruhu ilallah maknanya dimaafkan oleh Allah. Tapi penutupnya ini yang dikunci oleh Allah, wa man ada, barang siapa yang nekat mengulangi lagi mengambil riba padahal sudah tahu itu diharamkan oleh Allah, faulaika ashabun nar. Mereka itu adalah penghuni-penghuni neraka, hum fiha khalidun. Dan mereka akan kekal di dalamnya. Kekal masuk neraka selama-lamanya gara-gara apa? Mengambil bunga. Gara-gara apa? Mengambil riba. Itu ancaman yang tidak main-main. Nah, kenapa ancamannya begitu keras? Kita lihat slide berikutnya. Silakan dibuka slide berikutnya. Nah, ternyata kalau bunga itu dibolehkan, itu menimbulkan satu bentuk lembaga baru. Silakan dibuka, diklik. Nah, ada sesuatu yang baru, yaitu apa? Paling bawah, tanda merah itu yang disebut lembaga perbankan. Dulu tidak ada. Dulu hanya bentuk bunga, maknanya apa? Pinjam-peminjam itu terjadi antar individu, belum terlembagakan. Nah, lembaga itu muncul sebenarnya baru sekitar abad 16 atau 17. Dan yang mengawali, mohon maaf, itu dari kalangan orang-orang Yahudi di Itali. Mereka menyebut lembaganya sebagai dengan nama Benko. Benko itu bahasa Itali, kalau bahasa Indonesianya bangku. Berarti apa? Itu bisnis yang hanya cukup duduk di bangku. Sehingga disebut bank dalam bahasa Inggris, kemudian diindonesiakan bank. Itu sebenarnya dari kata bangku. Kenapa? Karena itu bisnis yang cukup duduk di bangku, cukup duduk di bangku, duit itu akan datang sendiri, cukup duduk di bangku, duit akan pergi sendiri, dan cukup duduk di bangku, duit akan menetes sendiri. Itu bisnis yang paling enak. Gagasannya orang Yahudi memang cerdas sekali. Nah, pertanyaannya kenapa duit bisa datang sendiri? Karena lembaga perbankan itu mengumumkan kepada sektor rumah tangga, wahai Bapak Ibu sekalian, siapa saja yang punya uang, jangan disimpan di rumah. Kenapa? Nanti lama-lama habis. Bagaimana agar uangnya tidak habis? Semua sisa-sisa uang di rumah itu agar tetap awet, aman, bahkan bertambah-tambah terus, silahkan bawa ke lembaga saya, yaitu lembaga perbankan. Kenapa? Dijamin aman dan dijamin bertambah terus. Nah, dua iming-iming ini membuat semua uang dari sektor rumah tangga tersedot masuk ke dalam lembaga perbankan ini. Semua beramai-ramai memasukkan uangnya di lembaga perbankan. Nyaris sekarang tidak ada uang di rumah, semuanya masuk lembaga perbankan. Kenapa? Diiming-imingi bunga. Nah, kalau duit sudah masuk ke bank semua, pengumuman kedua itu kepada sektor perusahaan. Wahai para pengusaha, saya yakin Anda itu sangat butuh modal. Siapa saja yang butuh modal, berapapun juga, silahkan datang ke lembaga kami. Maka akan kami berikan pinjaman sebanyak apapun yang Anda minta. Anda pengen modal 1 miliar silahkan, pengen modal 2 miliar silahkan, 10 miliar silahkan, 1 triliun juga oke. Syaratnya cuma satu, Anda harus mau kasih kami itu bunga. Nah, berarti bank itu keuntungannya apa? Keuntungannya dari spread. Spread itu selisih bunga pinjaman dikurangi bunga simpanan. Misalnya saja bunga pinjaman itu adalah 14%, bunga simpanan itu adalah 6%, berarti selisihnya 8%. Nah, 8% itu sebenarnya keuntungan bank. Itu yang disebut spread. Silakan dihitung sendiri. Misalnya saja uang yang masuk ke bank itu 1 triliun, hanya dengan duduk di bangku, berapa keuntungannya? 8% dari 1 triliun itu adalah 80 miliar. Bisa kita bayangkan, mohon maaf, hanya duduk di bangku tanpa kerja, tanpa berkeringat, karena ruangannya juga AC, mendapatkan 80 miliar dalam waktu 1 tahun. Kenapa saya mengatakan tidak kerja? Karena yang kerja itu adalah perusahaan. Terus, itu kalau 1 triliun yang masuk. Coba bayangkan kalau yang masuk 10 triliun. Berarti dalam 1 tahun berapa? 800 miliar. Nanti kalau kurang gede, sedotannya bisa ditambahi tidak hanya iming-iming bunga, tapi iming-iming apa? Mungkin dikasih mobil, kasih apa? Kasih rumah, dan sebagainya. Supaya sedotannya lebih kenceng. Nah, silakan dibuka. Inilah yang disebut pasar keuangan tahap 1. Nah,
Apakah cukup sampai di sini? Silakan dibuka. Ternyata masih ada perkembangan tahap 2, perkembangan pasar keuangan tahap 2. Apa yang baru? Silakan dilihat, yaitu munculnya pasar modal. Nah, apa bedanya lembaga perbankan dengan pasar modal? Ternyata bagi kapitalis hanya dengan bank saja tidak cukup. Mereka menganggap masih kurang gemuk, masih kurang gede, kurang besar, sedotannya kurang kenceng. Nah, bagaimana agar sedotan itu lebih kenceng dari sektor rumah tangga masuk uangnya itu nanti kan aliran dananya naik ke atas itu ke perusahaan. Bagaimana agar perusahaannya lebih gede lagi? Mereka punya ide, yaitu apa? Mereka membuat pasar modal. Nah, tujuannya masih sama, yaitu menyedot uang dari rumah tangga. Tetapi dengan iming-iming yang berbeda. Kalau lembaga perbankan itu iming-imingnya hanya bunga, kalau pasar modal itu iming-imingnya dua, yaitu apa? Bunga dan dividen. Kalau bunga itu wujudnya dalam bentuk obligasi, jadi cukup perusahaan itu menerbitkan surat-surat obligasi atau surat-surat utang. Maka iming-imingnya adalah bunga. Hanya dengan mencetak kertas obligasi, maka uang dari rumah tangga itu bisa kesedot masuk ke perusahaan. Cara yang kedua adalah menerbitkan kertas-kertas saham. Jadi diterbitkan kertas-kertas saham, mereka lempar ke pasar modal, kemudian dibeli oleh rumah tangga, maka uang akan kesedot masuk ke perusahaan dengan iming-iming apa? Dividen. Nah, dividen itu mirip bagi hasil. Nah, dengan dua mekanisme yaitu bunga dan dividen, yaitu obligasi dan saham, sedotan mereka itu semakin kenceng. Tujuannya apa? Perusahaan kapitalis yang di lingkari merah itu bisa semakin membesar. Nah, sampai tahap 2 ini kita masih bisa melihat dengan kacamata yang kemarin sudah kita bahas, ini masih kita sebut sebagai bisnis yang sehat. Ini masih kita sebut sebagai aktivitas ekonomi yang sehat. Kenapa? Seperti rumusnya tadi, tolong ini diperhatikan terus. Masih seimbang, kenapa? Panah-panahnya itu masih berputar terus. Dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, tidak ada kebocoran. Jadi yang paling penting itu adalah tidak ada kebocoran. Nah, ini berarti masih sehat. Nah, sekarang kita lihat perkembangan pasar keuangan tahap 3. Yang baru apa? Nah, yang baru adalah pasar sekunder. Kenapa disebut pasar sekunder? Berarti ini menjual barang-barang second. Saya selalu mengatakan kalau mobilnya itu mobil bekas, mobil second, berarti belinya di pasar sekunder. Kalau mobilnya baru, berarti belinya di pasar primer atau di dealer mobil. Ternyata di dunia pasar modal itu juga ada saham primer, ada saham second atau saham sekunder. Nah, logikanya bagaimana? Kenapa kapitalis itu harus membuka pasar sekunder? Itu sebenarnya, mohon maaf ya, itu logika keserakan juga. Itu logika keserakan. Jadi mereka menganggap kalau hanya mengandalkan dividen itu bagi hasil yang dibagi setahun sekali. Jadi perseroan terbatas yang punya hak untuk menerbitkan saham itu kan harus bentuk PT atau perseroan terbatas. Nah, PT itu tutup buku itu di akhir tahun. Di akhir tahun nanti akan dilihat. Kalau ada keuntungan ya dibagi sesuai dengan persen kepemilikan saham. Kalau tidak ada ya sudah. Kalau rugi ya harus ditanggung bersama. Itu sistem bagi hasil. Nah, kalau pemegang saham itu harus nunggu setahun sekali, nah itu membuat mereka itu lama-lama tidak berminat lagi untuk membeli saham. Tidak bergairah. Apalagi dapatnya sudahlah kecil, nunggunya setahun. Maka dibuat kreasi, yaitu apa? Dibuat pasar sekunder. Nah, bagaimana cara kerja pasar sekunder? Ya mudah saja, hitungannya harian. Misalnya saja hari ini ada orang beli saham sebanyak 1 juta lembar saham. 1 juta lembar saham. Misalnya harga saham itu
per lembarnya adalah Rp10.000. Kalau dia beli 1 juta lembar saham, berarti dia sudah mengeluarkan uang 10 miliar. Kalau dia mengeluarkan uang 10 miliar, harus nunggu dividen ini kelamaan dan sangat kecil keuntungannya. Nah, bagaimana agar bisa mendapatkan keuntungan yang besar dan harian? Dibuka pasar sekunder. Berarti kalau hari ini kita beli di pasar primer 1 juta lembar saham, besok bisa sudah kita lihat harga saham kita itu naik apa turun. Kalau misalnya harga saham kita naik Rp100 saja, naik Rp100, sehingga harganya menjadi Rp10.100, kemudian 1 juta lembar saham ini kita jual semua, akibatnya apa? Hanya dalam 1 hari sudah untung 100 juta. Itu kalau naiknya Rp100. Silakan dibayangkan, bisnis apa yang bisa menghasilkan 100 juta dalam sehari? Kalau naiknya Rp500, ya 500 juta dalam sehari. Modalnya 10 miliar. Nah, itu yang disebut pasar sekunder. Nah, keuntungan 100 juta atau 500 juta itu disebut apa? Di gambar itu disebut capital gain. Capital gain itu selisih keuntungan antara harga beli dengan harga jual saham. Nah, sekarang mari kita lihat, apakah ada gambar yang aneh? Apakah ada gambar yang tidak normal? Tolong jangan dibuka dulu ya, yang masih tadi. Ya, kita bisa perhatikan. Yang aneh adalah apa? Ada panah yang tidak naik ke atas. Itu panahnya bolak-balik dari pasar sekunder untuk mendapatkan capital gain, kemudian balik lagi maknanya apa? Misalnya orang tadi sudah mendapatkan keuntungan 100 juta. Berarti uang 10 miliarnya kan udah kembali. Terus bagaimana? Dia akan nongkrongi lagi besoknya, kalau misalnya harga sahamnya turun jadi 9.900 per lembarnya, maka dia akan borong lagi saham. Dia akan membeli, nanti nunggu naik saham, dia akan jual lagi. Berarti sudah terjadi apa? Perputaran mata uang di pasar bursa atau pasar modal. Dan uangnya tidak terimplikasi di sektor real. Jadi uangnya tidak naik ke atas. Berarti ada perputaran di lantai bursa saja. Nah, sampai di sini apakah sudah kenyang? Ternyata belum. Bagi kapitalis belum kenyang, masih ada tahap keempat. Silakan dibuka. Nah, tahap keempat yang baru apa? Ternyata yang terbaru itu pasar yang paling canggih, yaitu pasar derivatif. Nah, ini lebih ruwet lagi, lebih rumit lagi. Nah, pasar derivatif itu apa? Ternyata tidak hanya sekedar jual beli kayak di pasar sekunder. Pasar derivatif itu salah satunya dalam bentuk jual beli future trading, jual beli masa yang akan datang. Jadi praktek sederhananya, misalnya saya punya 1 juta lembar saham, kemudian saya tawarkan di pasar modal. Siapa yang mau beli? Misalnya dibeli dengan harga Rp10.100. Oke, setuju. Tetapi penyerahan sahamnya tidak sekarang, tidak saat ini, tapi nunggu seminggu lagi. Sahamnya diserahkan seminggu lagi, pembayarannya juga seminggu lagi. Kenapa harus nunggu seminggu? Jawabnya, karena seminggu lagi harga itu bisa berubah, bisa naik, bisa turun. Kalau saya serahkan seminggu lagi, harga yang sudah kita sepakati berapa? Rp10.100. Kalau nanti tiba-tiba menjadi 10.500 ketika saya serahkan, berarti saya langsung untung Rp400. Yang beli langsung buntung. Rp400 kalikan 1 juta. Berarti saya langsung untung 400 juta, yang membeli langsung buntung 400 juta. Tapi sebaliknya, kalau seminggu lagi harga sahamnya jatuh, berarti saya langsung buntung. Misalnya jatuhnya menjadi 9.600. Saya langsung rugi sama 400 juta, yang membeli langsung untung 400 juta. Nah, ini bersifat spekulatif. Ternyata spekulasi itu bagi fitrahnya manusia itu senang sekali. Naluri manusia itu senang dengan hal-hal yang bersifat spekulatif. Nah, inilah yang biasa saya sebut aktivitas ini sebenarnya adalah aktivitas perjudian atau maisir.
Dan kita sudah tahu judi atau maisir itu juga termasuk ekonomi setan. Jadi ternyata ekonomi kapitalis itu basisnya dua. Ekonomi ribawi itu juga ekonomi setan yang disebut tadi. Ternyata perjudian itu juga sedotannya jauh lebih besar. Kenapa? Spekulasi itu lebih membuat orang tegang-tegang gitu loh. Jadi orang lebih senang dengan hal-hal yang sifatnya spekulatif. Maka bisa dilihat, diklik silahkan. Di lembaga keuangan ini capital gain-nya makin besar, maknanya apa? Perputaran uang di lantai bursa ini makin besar, penggelembungannya gede, dan ini disebut bubble ekonomik atau ekonomi balon. Dia menggelembung besar, tapi tidak punya basis ekonomi real. Ini hanya perputaran kertas-kertas saham atau perputaran kertas-kertas obligasi. Jadi hanya berputar-putar di lantai bursa, tapi menyedot jumlah uang yang sangat besar. Profesor John Gray dari Oxford University pernah melakukan satu penelitian, dia mengatakan 95% uang itu sebenarnya hanya berputar di lantai bursa. Sedangkan yang 5% itu di sektor real, di sektor barang yang di atas itu. Berarti di pasar barang itu hanya 5% uang yang berputar, sementara yang di lantai bursa seluruh dunia yaitu di pasar keuangan nilainya 95%. Nah, perputaran uang yang hanya gelembung-gelembung yang besar ini sebenarnya inilah yang disebut titik rawan terjadinya ledakan ekonomi. Namanya balon atau gelembung itu ditusuk sedikit saja dia akan meledak. Ledakannya dengan apa? Biasanya dengan isu-isu yang sangat sensitif. Misalnya isu-isu politik, misalnya presidennya itu sakit, atau presidennya itu sudah mulai lemah, itu membuat goncangan pasar modal, itu bisa tiba-tiba membuat meledak. Setiap krisis itu terjadi biasanya dengan isu-isu seperti itu kemudian meledak. Misalnya ada perang teluk di Timur Tengah. Itu membuat kepanikan sehingga saham itu bisa jatuh. Nah, itu yang disebut ledakan. Termasuk isu wabah corona, kalau itu membuat panik, itu bisa membuat semua harga saham itu rontok. Jadi rontoknya itu karena apa ya? Banyak disebabkan oleh rumors, opini-opini, ketakutan itu sebenarnya itu adalah yang disebut ledakan ekonomi. Nah, kalau disebut meledak, ini kecepatan jatuhnya nilai saham itu sangat besar. Sehingga orang yang memegang saham semua tiba-tiba jatuh miskin dalam waktu sangat singkat. Hitungannya detik gitu loh. Seperti 2008 dulu ketika terjadi krisis subprime mortgage. Jadi semua panik, kenapa? Terjadi kredit macet dari sektor properti, semua takut sehingga membuat semua harga saham merontok. Dulu saya ingat salah satu bank besar namanya Lehman Brothers itu jatuh sehingga tutup, semua yang memegang saham Lehman Brothers, bank yang nomor 2 terbesar di Amerika itu, yang umurnya sudah sekitar 165 tahun, harus rontok. Dan semua pemegang saham itu kerugiannya sangat luar biasa. Dulu puncak harga saham Lehman Brothers itu sampai $82 per sahamnya. $82 per saham. Dia beli dengan uang. Misalnya dia punya 1 juta lembar saham kan, dia sudah membeli dengan $82 juta. Tiba-tiba ketika terjadi kepanikan, harga saham ini jatuh menjadi 20 sen. $1 aja nggak ada. Ini berarti kekayaan yang bermiliar-miliar rupiah tadi langsung habis dalam waktu singkat, hitungan hari, hitungan detik, langsung jadi hanya 20 sen. Itu kan kalau cuma nangis saja nggak cukup ya. Nangisnya harus gulung-gulung gitu. Coba bayangkan kalau semua pemegang saham di Amerika waktu itu tiba-tiba mengalami kerontokan harganya. Ini yang disebut ledakan krisis ekonomi. Yang kalau digambarkan tadi, silakan diklik. Nah, itu gambarnya apa? Meledak gitu. Jadi yang meledak apa? Balonnya. Itu ternyata berdampak apa? Semua sektor itu menjadi hancur, termasuk sektor real, yaitu di pasar barang. Semuanya menjadi hancur. Itulah proses bagaimana pelanggaran yang tadi yang paling utama itu pelanggaran larangan riba,
terus ditambah larangan judi. Jadi basis ekonomi kapitalis itu kesimpulannya dua. Riba itu mungkin bisa diwakili dengan perbankan, dan judi itu bisa diwakili dalam pasar modal. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, untuk materi sudah saya anggap cukup untuk hari ini. Terus bagaimana selanjutnya, yaitu ekonomi Islam akan menyelesaikan problem ini, insya Allah kita bahas minggu berikutnya.